Ya, kembali lagi dengan Yuk Kicip. Yuk kita cicip. Kali ini aku order sesuatu yang sedikit lebih jauh dari kota Jakarta, yaitu dari kota Salatiga. Kota ini ada di Jawa Tengah, jaraknya sekitar 45 sampai dengan 60 menit dari kota Semarang. Sebenarnya kota ini bukanlah sebuah kota yang asing buat aku. Kenapa? Karena aku dulu pernah kuliah di kota ini. Ya, ada satu kampus yang sangat terkenal di sana dan aku pernah menjadi alumni dari universitas ini. Terlepas dari itu, di depanku sudah ada 3 jenis produk, yaitu produk jahe. Ya, kalau dengar kata jahe, kesannya kayak rempah-rempah. Ya, memang itu rempah-rempah sih. Dan jahe ini menariknya buat aku adalah dikemas dengan begitu indah, bagus, dan ada 3 varian. Jahe murni, kemudian ada jahe coklat, dan yang terakhir ada jahe kopi. Nah, tanpa berlama-lama, aku pengen nyobain nih. Pasti deh, kepengen tahu kan gimana sih rasanya jahe, ya. Yuk, mari kita buka ya. Yuk cicip. Yuk kita cicip. Panas. Wah, ini berasa nih jahenya. Rasanya segar, beneran segar. Enak, enak, enak. Mantap. Berikutnya, coklat. Untuk dulu. Ya. Yuk cicip. Yuk kita cicip. Enak ini. Coklatnya nggak terlalu manis. Rasa coklatnya dapet. Jahenya mungkin nggak sekuat yang pertama, tapi ini enak sih. Buat aku sih, aku cocok banget. Ya. Oke. Berikutnya yang kopi sekarang. Oke. Yuk cicip. Yuk kita cicip. Nah, kalau yang kopi, rasa kopinya jauh lebih kuat daripada jahenya. Ini yang aku rasain. So, kalau aku disuruh milih antara ketiga varian ini, kayaknya aku tetap memilih yang jahe murni. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, jahe. Jadi nuansa jahenya berasa banget nih. Coba ya tes lagi. Ya, aku lebih cocok yang jahe murni. Ya, tapi terlepas dari itu, ya kalau aku review nih hari ini, aku senang dengan kemasannya. Kemasannya gampang dibuka, terus kemudian juga gampang disimpan lagi. Ya, dia modelnya ada zipnya di sini. Terus yang ini kopi juga sama. Ya, tapi kalau sekali lagi, kalau aku disuruh milih, aku akan milih yang jahe murni sih. Ya, rasanya bener-bener ya jahe gitu ya, nggak usah ditambahin apa-apa. Ini favorit aku sih, ya kalau kayak gini. So, kita belajar apa nih dari jahe? Aku waktu kontak sama ownernya, aku menemukan ada sesuatu yang cukup menarik. Mereka kasih brand di sini ya. Nah, ini bisa lihat ya. Cemara 4 dari 1975. Aku penasaran nih, kenapa sih dari 1975? Ternyata bener, ini adalah warisan dari generasi sebelumnya. Jadi si pemilik atau si pembuat produk ini adalah generasi kedua yang meneruskan. Jadi generasi pertamanya sebelumnya mereka buat sekoteng. Sama generasi yang kedua dimodifikasi, ya diambil jahenya aja, ramuannya, dan kemudian dibuatlah dengan 3 varian seperti ini. Nah, kenapa diberi nama Cemara 4? Ini agak lucu. Jadi ternyata dari generasi yang pertama, mereka tuh punya rumah. Mereka tinggal di satu rumah yang di pelataran rumahnya ada 4 cemara. Nah, kenapa ada 4 cemara? Ya nggak tahu ya. Mungkin sebelumnya udah ditanam gitu kan. Tapi cukup menarik nih, Cemara 4 gitu. Bener-bener brand yang menggelitik deh gitu buat aku. Dan waktu aku tanya lagi, ternyata dari generasi yang pertama punya anak 4.
Generasi yang kedua, anaknya juga 4. Jadi nama 4, aduh keren banget di sini. Cemara 4. So, waktu aku dengar kisahnya, aku langsung terlintas dengan istilah legacy, warisan. Nggak kebetulan, jahe ini adalah warisan nenek moyang juga, ya kan? Jadi, aku jadi teringat nih, bener nggak bahwa hidup kita adalah hidup yang sebenarnya hasil dari warisan sebelumnya, generasi sebelumnya. Cuman, kita suka tidak menghargai setiap warisan yang diberikan oleh generasi sebelumnya. Sebaliknya, kita yang sekarang hidup di generasi saat ini, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang menyiapkan sebuah warisan? Loh, kok ngomongin warisan? Kenapa kita ngomongin warisan? Kita banyak sekali mendengar kata warisan selalu berhubungan sama kematian. Kalau buat aku, warisan itu berhubungan dengan kehidupan, bukan kematian. Warisan itu harus dipersiapkan. Kapan mempersiapkannya? Ya waktu hidup. Nggak mungkin, udah mau, baru kasih warisan. Telat. Itu namanya warisan di ujung tanduk. Tapi Cemara 4 mengajarkan aku hari ini untuk memiliki sebuah warisan, mempersiapkan warisan dengan baik. Di masa hidup, di masa seger-segernya, mempersiapkan sesuatu buat generasi sesudahnya. Ini keren banget. Berapa banyak di antara kita hari ini, kita sibuk mikirin kerjaan, sibuk mikirin aktivitas kita, tapi kita lupa mempersiapkan sebuah warisan. Ada orang yang bilang katanya, aku udah mempersiapkan kok warisan buat anak cucuku. Apa? Harta, rumah, mobil. Banyak orang mempersiapkan warisan yang sifatnya bisa dimoneterkan atau istilahnya bisa punya kandungan nilai uangnya lah gitu. Padahal nggak semua warisan kayak gitu loh. Ada yang namanya warisan-warisan kehidupan. Aku suka dengan istilah kopi. Kalau ditanya nih sama aku, kamu mempersiapkan warisan nggak buat anak cucumu nanti? Ya. Kamu siapin warisan apa? Kopi. Lah, kok kopi? Kopi adalah sebuah akronim. Nih buat aku nih ya. Akronim kopi, K yang pertama adalah kasih. O-nya adalah otoritas. P-nya adalah potensi. I-nya adalah identitas. Jadi kalau ditanya, apakah aku sedang mempersiapkan warisan buat anak cucuku nanti? Ya, betul. Aku mempersiapkannya. Gimana caranya? Aku mempersiapkan warisan yang pertama adalah kasih. Kopi. K-nya adalah kasih. Maksudnya apa? Bagaimana aku mengasihi istriku, bagaimana aku mengasihi keluargaku, itulah yang bisa dijadikan sebuah warisan kepada keturunanku berikutnya. Cara aku mengasihi mereka adalah sebuah warisan yang luar biasa, yang nggak bisa dinilai dengan uang. Otoritas bicara apa? Buat aku, otoritas bicara tentang moral. Bagaimana seseorang bisa memiliki otoritas adalah orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi juga. Otoritas tinggi hadir ketika moralitas juga tinggi. Jadi buat aku, warisan yang kedua adalah hidup dalam moralitas yang tinggi. Hidup dalam moralitas yang benar. P-nya bicara tentang potensi. Aku ingin mewariskan sebuah potensi. Potensi ini bicara tentang keahlian. Aku punya keahlian apa? Ya, aku akan teruskan kepada anak dan cucuku nantinya. Ini yang namanya warisan potensi. Warisan yang terakhir adalah warisan I, identitas. Ini bicara tentang nama baik, nama besar. Makanya semasa aku hidup, aku harus menjaga nama hidupku, nama diriku. Supaya apa? Supaya nanti begitu aku dipanggil Tuhan, ya sudah nggak ada lagi. Anak-anakku tuh bisa melihat bahwa, oh ya, nama besar yang dimiliki atau nama baik yang dimiliki oleh ayahnya adalah nama yang mulia, bukan nama yang tidak mulia. Berapa banyak kita mendengar hari-hari ini ada orang-orang yang merusak nama baiknya sendiri karena apa? Jatuh dalam hidup yang tidak bermoral. Sedih sih, kasihan anak-anaknya nanti. Tapi kita yang masih hidup nih hari ini gitu kan, ini adalah tantangan buat kita. Tantangan untuk apa? Bukan sekedar tantangan memberikan warisan, tapi tantangan mempersiapkan warisan yang terbaik buat anak dan cucu kita. Itu yang aku pelajari dari kisahnya Cemara 4, ya, dari kota Salatiga, jahe. Ya. So, sambil merenungkan semua nilai-nilai yang tadi barusan aku bagikan, yuk cicip. Yuk kita cicip. Ya. Favorit jahe murni.
Oke, ini waktunya giveaway. Kamu yang udah nonton ini dan tertarik sama giveaway-nya Jahe Murni, jangan lupa kasih komen yang terbaik. Ingat, 3 hari sejak video ini diupload, aku akan review, aku akan cek setiap komen-komen, komen yang terbaik, komen yang selalu diingat, komen yang selalu membuat aku tertawa dan bahagia, akan mendapatkan giveaway dari Cemara 4. Yuk cicip, yuk kita cicip.